Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini kita akan membahas masalah khobar. Nah, khobar itu dikatakan wal khobaru kismani, dan bermula khobar itu ada dua bagian. Nah, al khobaru ismani, ada yang khobar mufrad, nah khobar mufrad. Nah, yang keduanya adalah khobar yang mufrad. Nah, pengertian mufrad di sini bukan berarti dia menunjuki satu atau menunjuki dua atau menunjuki banyak. Nah, artinya mufrad di sini adalah khobarnya itu bukan dari jumlah. Jadi walaupun dia bentuknya tasniah, sebagaimana dicontohin zaidun qaimun mufrad, zaidani qaimani mufrad, zaiduna qaimuna mufrad. Walaupun umpamanya zaidani menunjukinya dua, iya, zaiduna menunjukinya jama. Tapi walaupun itu yang dimaksud di sini adalah mufrad, nah yang bukan dari jumlah. Maka pengertian mufrad di sini adalah malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Jadi khobarnya yang bukan dari yang jumlah itu namanya mufrad walaupun bentuknya tasniah atau jamak. Nah, tapi kalau dia bentuknya dari jumlah, nah itulah bukan disebut khobar yang bukan mufrad. Nah, contoh walaupun az-zaidani, contoh qaimani. Ini kan menunjuki zaidani dua tasniah. Nah, walaupun dia menunjuki dua, ini tetap termasuknya khobar yang mufrad. Az-zaiduna qaimuna. Nah, ini walaupun dia banyak si zaid itu berdiri, tetap dia itu khobarnya mufrad walaupun bilangannya banyak. Makanya yang dimaksud mufrad di sini adalah malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nah, jadi kebalikannya, khobar yang bukan dari jumlah itu khobar yang terdiri dari jumlah. Nah, kita ketahui dulu jumlah itu nantinya dibagi dua. Ada yang jumlah dari fi'liyah atau jumlah, dan ada yang menyerupai sibhul jumlah. Nah, kalau jumlah dari fi'il fa'il namanya disebut jumlah fi'liyah. Kalau jumlah dari mubtada khobar jumlah ismiyah. Ada lagi yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah itu adalah jar majrur dan juga dzaraf. Nah, itu namanya khobar yang bukan mufrad. Nah, kalau kemarin kita bicaranya mubtada zaidani qaimani, zaidaninya mubtada, qaimani khobar. Iya. Kalau zaiduna qaimuna, zaidaninya mubtada, qaimunanya khobar. Yaitu walaupun dari jamak tapi tetap mufrad. Nah, cuma yang di sini wa ghairul mufrad itu yang terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah. Nah, jumlah yang ini bisa dibagi dua lagi. Pertama, jumlah fi'liyah. Ya, ada lagi jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il fa'il. Nah, yang jumlah ismiyah dari mubtada khobar. Nah, ini boleh dikatakan jumlah. Nah,
Iya, ada lagi disebut sifhul jumlah juga dibagi dua lagi. Ada satu namanya dari yang majrur. Jair majrur. Nah, yang keduanya adalah zorof. Nah ini udah gampangnya mah kita jumlah ada 4 aja lah ya. Iya, pertama jumlah fi'liyah, kedua jumlah ismiyah, yang ketiga jumlah jar majrur, yang keempatnya jumlah jorof. Nah, makanya nanti kalau persyaratan mubtada kan harus isim ma'rifah. Nanti boleh mubtada dari isim nakiro. Nah, asalkan dia nanti dari jumlah. Iya, makanya kan di dalam alfiah mawala yazuzul mubtada bin nakiro malam tupit kainda zaidun namiro. Nah, contohnya jumlah yang dari jumlah fi'liyah. Nah, kalau di sini sebetulnya dicontohkannya di akhir tuh. Coba di terakhir kali apa tuh? Zaidun koma abuhu. Ya. Zaidun koma Fi'liyah ya ini. iya fi'liyah abu udah. Nah sekarang kita ini dah satu-satu. Nah Zaidun mubtada. Nah sekarang diulas lagi, kita kembali lagi kepada yang pertama. Zaidun bener nggak jadi mubtada? Persyaratannya yang pertama harus kalimat isim. Betul nggak kalimat isim? Betul. Terus dia diropakan, betul nggak? Betul. Tuh Zaidun diropakan. Tanda ropanya dengan doma karena dia isim mufrad. Nah, siapa yang merupakan mubtada? Permulaan. Iya, kalau khobar menceritakan Zaidun qaimun. Zaidun diropakan. Tuh, qaimun diropakan dia di khobar. Nah, qaimun diropakan karena dia di khobar karena dia diropakan sama mubtada. Nah, kalau Zaidun siapa yang ngeropain? Coba siapa? Iya, kalau Zaidun qaimun kayak tadi nih contohnya Zaidani qaimani. Nah, kalau Zaidun qaimun. Nah, kan qaimunnya khobar. Khobar itu diropakan sebab mubtada. Nah, sekarang kalau mubtada siapa yang ngeropain? Permulaan. Itulah yang disebut mubtada diropakan dengan permulaan, khobar diropakan dengan mubtada. Baik ini lagi ingat. Udah sampai enggak? Baik ya. Wa rafa'ul mubtada bil ibtida belum ya. Kadzaka rafa'ul khabaru bil mubtada belum. Jadi mubtada itu diropakan dengan permulaan. Nah, kalau khobar diropakan dengan sebab mubtada. Nah, sekarang Zaidun jadi mubtada. Nah, sekarang kita tinggal mencari khobarnya. Khobar dari Zaid mana? Tuh, koma fi'il. Abu Fa'il. Nah, ini. Karena abu koma fi'il, abu fa'il hukumnya diropakan. Tanda ropanya dengan waw. Kenapa? Dia asmaul khamsah bukan af'al khamsah. Af'al mah ya fa'alani ya fa'aluna taf'alina. Nah, kalau ini asmaul khamsah. Iya, tanda ropanya dengan waw karena dia asmaul khamsah. Jadi jumlah itu mubtada nih. Iya. Belum ada khobarnya. Mana khobarnya? Jumlah fi'il dan fa'il. Jadi khobar mubtada. Inilah khobar yang disebut ghairul mufrad. Kenapa disebut khobar ghairul mufrad? Karena susunannya dari jumlah. Nah, ini jumlah fi'il atau jumlah fi'liyah. Nah, yang selanjutnya adalah jumlah yang dari ismiyah, yang dari jumlah mubtada dan khobar.
Nah, contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, bermula si Zaid anak gadisnya minggat, artinya ya. Nah, Zaidun jadi mubtada. Nah, siapa yang merupakan Zaidun? Permulaan. Itulah makanya warofa'ul mubtada bil ibtida itu tuh. Diropakan mubtada sebab permulaan. Nah, sekarang kita tinggal mencari khobarnya. Mana khobar daripada Zaidun? Jariyatuhu zahibatun. Lalu jariyatu sampai jariyatu. Iya, karena dia jadi mubtada lagi nih. Tadi kan mubtada awal. Iya, boleh mubtada awal. Nah, jariyatu jadi mubtada lagi. Lalu jadi mubtada lagi, cuman jadi mubtada sani. Nah, zahibatunnya jadi khobar mubtada sani. Nah, nanti jumlah mubtada sani dan khobar mubtada sani jadi khobar mubtada awal. Nah, kembali lagi nih kemari kan. Iya, jadi Zaidun mubtada, jariyatuhu zahibatun, jariyatu mubtada lagi, cuma mubtada sani. Zahibatunnya jadi khobar mubtada yang kedua, bukan khobar mubtada Zaidun, bukan. Jadi nanti baru jumlah mubtada sani dan khobar mubtada sani itu jadi khobar mubtada awal. Nah, itulah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Disebut jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini masuknya kepada khobar ghairul mufrad. Nah, yang ketiganya, yang keduanya itu simbol jumlah. Simbol jumlah itu dari apa? Dari jar majrur. Nah, contoh dari jar majrur. Apa contohnya? Contohnya apa? Jar majrur. Zaidun indaka. Zaidun Zaidun dari. Bermula si Zaid itu di dalam rumah. Nah, Zaidun isim bukan? Isim. Diropakan bukan? Ya. Diropakan. Nah, adanya di awal kalimat maka jadi mubtada. Nah, karena Zaidun mubtada, kita tinggal cari khobarnya. Pokoknya kalau setiap mubtada pasti ada khobar. Iya, mana khobarnya? Sedangkan kalimat isim yang diropakan nggak ada tuh. Iya, al-khobaru wal ismul marfu. Iya, mana isim yang diropakan? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada jumlah huruf fi, yer, adari majrurun bi. Makanya ini dia jumlah yer majrur jadi khobar mubtada. Tuh, karena Zaidunnya belum ada khobarnya, baru mubtada doang. Inilah yang disebut dengan jumlah jar majrur menjadi khobar mubtada. Makanya nanti kalau kita seandainya ketemu ada lagi nih, kalau kita balik terbalik dah umpamanya. Tadi kan Zaidun pidari. Nah, sekarang pidari Zaidun. Tuh. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Susunannya kan biasanya mubtada dulu baru khobar. Ini khobar dulu baru mubtada. Inilah nanti yang disebut dengan khobar muqaddam. Iya, mubtada kan biasanya di awal, ini di belakang. Jadi khobar muakhor.
itu. Khobar mukodam, khobar mukodam ini bukan lagi. Ada. Nah kan asalnya mah ini Zaidun. Iya Zaidun fit dari. Nah sekarang dibalik dari Zaidun tetap jadi mubtada khobar. Cuman kalau Zaidun fit dari tetap mubtada ini khobar. Nah sekarang kalau dibalik fit dari Zaidun boleh nggak? Ya boleh, cuma namanya yang diganti. Karena asalnya mubtada dulu baru khobar, tapi ini mah khobar dulu baru mubtada, maka dinamakan khobar muqaddam. Mubtada apa di muqaddam diduluin, mubtada di belakang ke belakang. Iya. Baru boleh begitu sama aja. Iya kan. Kalau jorok juga sama, Muhammad Zaidun indaka kalau sendiri jorok. Nah sering jorok yang fi'il jumlah Zaidun indaka. Si Zaid di sisi nah Zaidun ada kan. Nah khabar mana? Indah itu jorok. Ka isim domir dijorokkan dengan lafaz indah. Ini juga sama, namanya jumlah dorok. Boleh dia jadi khobar mubtada. Nah itulah yang disebut khobar ghairul mufrad. Ghairul mufrad disimpulin lagi jadi khobar yang dari jumlah. Baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau jumlah jar majrur ataupun jumlah jorok. Kalau jumlah fi'liyah jumlah yang terdiri dari fi'il. Kalau jumlah ismiyah jumlah yang terdiri dari ada khobar. Kalau simbol jumlah ada jar majrur, ada jorok. Nah, jadi 4 tersebut boleh menjadi khobar. Cuman namanya khobar ghairul mufrad. Dah. Iya. Dah. Ini urayan doang itu banyak. Ini sedikit. Indah disebut jorok mau apa baik? Jorok, indah di sisi. Indah di sisi. Iya, Jorok artinya? jorok itu artinya kan menunjukkan satu tempat. Keadaan. Jadi joroknya jorok apa? Jorok tempat ya? Iya tempat Makan. Kan kalau jorok makan kan biasanya di samping, di belakang, di depan, di atas. Ya. Nah iya di bawah. Nah kalau zaman umpamanya zaman tuh waktu umpamanya sehari seminggu iya. Itu namanya zaman. Berarti ada dua zorok. Iya ada zorok makan, ada zorok zaman. Kalau zorok makan berarti yang menunjuki tempat. Kalau zaman menunjuki waktu. Iya. Sama tapi ini fungsinya. Setiap ada zorok maka isim yang setelahnya itu dihukumkan mudhofun ilaihi. Sama jar majrur juga sebetulnya mah. Setiap ada huruf jar maka kalimat yang sesudah jar majrur harus dibaca kasroh. Sama halnya dengan mudhofun ilaihi. Cuma dijarkan dengan huruf jar. Kalau indah dijarkan dengan huruf zorok. Baik itu zorok makan ataupun zorok zaman. Nah, cerita mubtada khobar habis dah. Tinggal nanti lanjut dengan ada amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Amil perusak namanya. Makanya disebut amil nawasih. Apa arti nawasih? Amil yang merusak mubtada. Yang mubtada awalnya rofa bisa jadi nasab. Iya, ada lagi yang tukang rusakin yang tadinya jadi khobar. Biasanya kan khobar hukumnya rofa bisa nasab. Ada yang ngerusakin dua-duanya, mubtada dia rusakin, khobar juga dia rusakin. Itu apa? Zona. Jadi amil yang rusak pada mubtada khobar itu nanti ada 3, ada inna, ada kana, ada
zona. Zona. Iya. Inna jadi nasab. Nasab yang tadinya ropa. Inna. Iya, yang tadinya ropa. Nah sekarang kalau kana yang tadinya jadi khobar, jadi dinasobin. Iya. Kalau dimasukkan Kana. zona, iya khobar kana itu namanya. Kalau zona nanti ada yang dia rubah dua-duanya, mubtada dia rubah, khobar juga dia rubah. Dia menasabkan, iya menasabkan Dapatnya zona. zona, tapi dia nanti bukannya nanti isim zona atau khobar zona, dia Bukan. mah bukan, ada maf'ul awal dan maf'ul tsani. Jadi berubah namanya. Kalau inna makana mah perubahannya yang belum begitu ini ya. Iya, masih tetap namanya isim kana khobar inna atau khobar isim kana dan khobar kana. Tapi dia namanya berubah. Jadi maf'ul awal dan maf'ul tsani. Itu mau ditanya Zaidun qaimun, Zaidun siapa yang ngeropain Zaid? Ibtidah. Siapa yang ngeropain qaimun? Mubtada. Makanya kan di dalam al-qiyamah wa rafa'ul mubtada bil ibtidah. Kaza ka rafa'ul khabaru bil mubtada. Mubtada diropakan dengan sebab permulaan. Khobar diropakan dengan sebab mubtada. Itu makanya jangan main-main. Kalau orang tahu mau dipintar nggak ada sebab yang lainnya. Iya, gitu. Baik berapa dulu. Nah, cuman ingat lagi kalau mubtada itu syarat mutlaknya harus isim ma'rifah. Isim nakirah nggak boleh. Iya. Wala yaju itu Ibnu Malik ya. Wala yajuzul mubtada bin nakirah malam tupid inda Zaidun namiroh. Itu artinya. Iya, ya mubtada itu nggak boleh dari isim nakirah. Nah kalau dia mufid sih boleh. Nanti dia mufidnya seperti apa? Nah ini dibalik tadi tuh. Ya kalau di sana Zaidun apa? Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tupid ka inda Zaidun namiroh. Iya. Wahal patan pamahilun lana, kan tuh sana? Iya. Apa? Warojulun minal kiromi indana. Nanti ada persyaratan khususnya, apa didahuluin nafi, apa didahuluin hal, apa didahuluin sifat, itu nanti tuh. Jadi wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tupid inda Zaidun namiroh wahal katan pamahilun lana palwas warojulun minal kiromi indana. Ya itu nanti di pembahasan selanjutnya dah. Kalau di sini mah kita cukupin sampai ghairul mufrad itu dari jumlah, baik itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau sibul jumlah, dari jar majrur, dari mubtada, dari joro. Ya kalau sono buatan jauh dah, itu saya tinggal marah. Tapi hafalin aja nggak apa-apa. Nanti pas udah waktunya tinggal maksudnya, baiknya udah apa. Mubtada. Wow, a'lam bishawab.